Saya kemarin memang bertemu dengan para kuasa hukum, tapi yang kita bicarakan cuma soal pelaporan Pak Kapolsek ke divisi Propam ya. Jadi saya nggak update itu soal yang RT-nya. Yang RT-nya saya nggak update. Ya. Mungkin gimana tuh Mas menanggapinya? Soal pelaporan, oh ya, itu videonya, karena videonya sudah viral, video Pak Kapolres itu, yang mana dalam video tersebut saya kalau berdasarkan kronologi itu video sudah viral sebelum teman-teman melakukan pelaporan ke divisi Propam. Jadi teman-teman ini bergerak berdasarkan viralnya video Pak Kapolsek itu. Jadi saya rasa itu lumayan organik ya, viralnya lumayan organik. Saya lihat banyak di beberapa platform, ada di Instagram, di TikTok, ada akun-akun yang memang view-nya besar. Karena viralnya itulah di berbagai platform media sosial itu, teman-teman kuasa hukum itu bergerak melaporkan. Jadi bisa siapapun yang menonton video itu, saya yakin pasti akan minimal mengernyitkan dahi, minimal. Kalau nggak marah, minimal akan terheran-heran kenapa polisi sebagai sebagai aparat penegak hukum yang harusnya mengayomi tanpa pandang bulu, justru membuat pernyataan yang menyakiti, menurut saya menyakiti umat minoritas. Karena bisa dilihat di dalam video tersebut, Pak Kapolres itu mengatakan, saya demi undang-undang saya akan tutup tempat ini karena tempat ini digunakan untuk kegiatan agama selain kita. Ini kan jelas-jelas sangat sara sekali ya, sangat ya, mungkin bukan dibilang rasis, tapi lebih tepatnya ke diskriminasi sara ya. Jadi ini pernyataan yang sangat-sangat tidak mewakilkan gitu kan, tidak merepresentasi seorang aparat penegak hukum gitu. Jadi makanya memancing kemarahan. Jadi seolah-olah Pak Kapolres ini adalah bagian dari warga intoleran yang sedang menggeruduk dan membubarkan retret tersebut, seolah-olah menjadi bagian gitu. Namun memang selang beberapa hari setelah viralnya video tersebut, video pernyataan Kapolsek tersebut di media sosial, saya ada baca berita Pak Kapolres itu ada menanggapi. Pak Kapolres bilang bahwa Pak Kapolsek itu mengatakan Pak Kapolsek itu berkata demikian dengan maksud untuk menenangkan massa agar massa cepat pulang. Itu pernyataan dari pembelaan dari Pak Kapolres. Ya nggak tahu itu memang seperti itu atau itu ngeles, kita nggak tahu kan. Jadi itu ya mungkin langkah teman-teman kuasa hukum sudah benar, dilaporkan saja ke divisi Propam. Semoga bisa berlanjut ke sidang, ke pengadilan, biar di persidangan nanti dibuktikan apakah benar Pak Kapolres itu mengatakan demikian untuk menenangkan massa agar massa mau pulang, atau memang ada fakta lain yang mungkin bisa dibuktikan nanti di persidangan. Mas, ada beberapa kuasa hukum juga yang mengecam terkait tindakan dari Pak Kapolsek sendiri. Salah satunya adalah rekan sejawat, yaitu Bang Martin Simanjuntak juga memberikan suaranya bahwa harus dicopot gitu Pak Kapolsek sendiri. Itu gimana tuh Mas? Ya setuju Mas? Itu makanya teman-teman, itu makanya kuasa hukum dari korban persekusi itu melaporkan Kapolsek ke divisi Propam dengan harapan teman-teman kuasa hukum ini berharap agar Pak Kapolsek ini bisa di PTDH, dipecat dengan tidak hormat atau dipecat gitu kan. Itu memang harapan, aku rasa itu sentimen netizen pada umumnya ya, karena saya berdasarkan pantauan saya dari postingan-postingan yang viral, kayaknya tidak ada yang ngebela Kapolsek, nggak ada. Memang semua sulit mencari celah pembelaannya, itu sulit sekali. Kecuali Pak Kapolres yang ngebela dia dengan katanya dia tidak bermaksud demikian, dia hanya mengatakan demikian untuk menenangkan massa agar massa mau pulang, ya itu cuma satu-satunya pembelaan yang bisa dilakukan. Tapi selain daripada itu, tidak ada situasi apapun dan kondisi apapun yang bisa membenarkan Kapolsek berkata demikian. Jadi itu memang salah. Pernyataan Kapolsek memang salah, cenderung diskriminatif dan sara terhadap umat minoritas. Jadi ya sudah benar. Langkah melaporkan Pak Kapolsek ke divisi Propam sudah benar.
Tapi Mas Permadi sendiri mungkin apa ya, setuju dan mungkin mensupport juga ya langkah yang memang. Oh jelas lah saya support. Seperti saya ini kan bagian dari warga netizen 62 juga gitu. Jadi saya punya pendapat sama dengan warga netizen lainnya, bahwasanya pernyataan Pak Kapolsek itu memang tidak ada celah yang dimanapun yang bisa kita bela. Tidak ada. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, jelas itu salah, pernyataannya yang salah. Seperti saya bilang tadi, udah jelas itu adalah diskriminatif, sara, dan menyakiti perasaan umat minoritas. Dengan mengatakan tidak, kegiatan yang boleh di sini adalah kegiatan agama. Ini aja, agama yang lain nggak boleh, kan gitu kurang lebih dia bilang kan. Itu gemblung itu aku nggak tahu dia sarapan apa pagi-pagi. Mungkin dia salah sarapan, mungkin harusnya dia makan roti sama telur tapi dia makan sempak rombeng. Aku nggak ngerti buat sarapan kan. Tapi aku nggak ngerti kenapa Pak Kapolsek bisa mengeluarkan pernyataan yang se-error itu. Mas, ini kan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka baru 7 ya Mas. Sedangkan kalau dalam video dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kuasa hukumnya sendiri kan bilang bahwa pada saat kejadian itu ada kurang lebih hampir ratusan orang gitu. Mas Permadi sendiri mungkin mengharapkan nggak sih pelaku-pelaku lain ini harus ditangkap juga gitu Mas? Saya baca gelar perkara dari berita ya, dari berita-berita itu saya baca berdasarkan penangkapan 7 orang pelaku itu berdasarkan gelar perkara bahwa pelaku-pelaku tersebut adalah otak atau aktor dari kita anggap saja kerusuhan tersebut ya, kerusuhan kecil tersebut. Jadi yang satu itu kalau nggak salah yang nurunin salib, satu lagi yang memang provokatornya, korlapnya lah kita sebut, komandan komandan lapangannya yang memprovokasi massa yang sehingga membuat massa itu bergerak. Terus ada yang nurunin salib 2 orang juga yang melakukan perusakan barang-barang dan pemecahan kaca, ada 2 orang lagi. Jadi kalau berdasarkan dari berita yang saya baca, penangkapan berdasarkan gelar perkara tersebut, memang ini adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab. Ini adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab. Jadi saya setuju. Maksud saya ini langkah Pak Polisi sudah benar. Memang dimanapun kasus kerusuhan dimanapun atau bentrok antara warga lah, perang antar kampung lah, atau apapun yang bersifat gerakan massa, itu memang dalam kasus-kasus yang pada umumnya biasanya memang itu disebabkan oleh 1-2 orang provokator atau lebih. Jadi tidak semua, karena biasanya warga ini, massa ini gampang terprovokasi, terutama kita bicara soal segmen akar rumput yang sangat mudah terprovokasi. Cukup 1-2 orang tokoh intelektual yang mampu memprovokasi mereka sudah cukup untuk membuat mereka bergerak. Jadi saya setuju langkah Pak Polisi untuk menangkap para provokatornya, tidak perlu ditangkap semuanya karena warga lain saya yakin cuma ikut-ikutan. Oh, berarti memang ada oknum yang memprovokasi ya Mas ya? Ya, berdasarkan gelar perkaranya saya baca seperti itu. Jadi itu memang otak-otaknya itu. Provokatornya yang nurunin salib, yang nurunin salib 2 orang, yang mecahin kaca, yang merusak. Jadi memang ini aktor intelektualnya. Oke. Mas, ini kan kasus ini juga dilirik sama Gubernur Jawa Barat ya. Dan beliau kan memberi sejumlah uang 100 juta, tapi kan kemarin juga pada saat ditemui di Mabes Polri, korban ingin menyumbangkan uangnya itu ke musola dan masjid, tapi itu ditolak. Itu gimana tuh Mas? Saya nggak tahu kelanjutannya, jujur saya nggak tahu. Saya cuma baca itu uang santunan dari Kang Deddy itu mau disumbangkan lagi oleh pemilik rumah ke masjid. Tapi apakah itu direalisasi, apakah itu jadi atau enggak disumbangkan, itu saya nggak tahu jujur. Itu nggak ada lagi update-nya ya. Tapi yang saya tahu, pesan yang ingin mereka sampaikan adalah umat Kristen itu tidak butuh uang. Umat Kristen itu butuh adalah kedamaian. Mereka butuh, mereka bisa beribadah tanpa diganggu. Mereka bisa punya kebebasan, hak seperti kita, umat Islam mayoritas. Itu yang mereka inginkan. Mereka bisa ibadah minggu atau retret whatever, atau kegiatan aktivitas rohani apapun yang mereka lakukan, mereka bisa lakukan tanpa diganggu. Apalagi sampai dihancurkan tempat ibadah mereka atau rumah mereka. Itu yang mereka inginkan. Mereka nggak perlu duit. Itu aku rasa pesan yang ingin mereka sampaikan adalah itu. Ya. Mas, ini kan kemarin pada saat
acara retret itu kan juga terdiri dari beberapa ini ya, kalangan ya, usia. Terus juga yang kita ketahui juga katanya ada yang anak-anak kecil itu menimbulkan trauma yang mendalam. Itu gimana tuh Mas? Ya, saya sempat dapat kesempatan untuk mewawancara ibu gembala ya, atau istilah mereka itu guru dari anak-anak ini. Jadi menurut kesaksian dari ibu gembala yang saya wawancara itu, ternyata yang ikut itu banyak anak-anak, bahkan remaja pun belum. Akibat dari kebrutalan warga yang waktu itu, yang berdasarkan kesaksian itu di TKP itu, warga tuh sempat ngerubuhin pagar besar. Bayangin, gerbang besar dirubuhin. Udah gitu ketika guru-guru membawa anak-anak keluar dari rumah, mereka berteriak-teriak mengusir anak-anak tersebut keluar dari rumah. Dan ketika mereka masuk mobilnya sedang keluar dari dalam rumah menuju jalan, mobilnya dipukulin, ditendangin sambil diteriakin. Saya rasa anak manapun pasti akan trauma. Jadi ibu gembala bilang, ibu gurunya bilang katanya anak-anak itu trauma berat, sampai beberapa dari mereka itu tidak bisa mendengar suara keras. Jadi kalau ada suara orang ngomongnya keras dikit, mereka langsung ketakutan. Udah gitu malam-malam susah tidur. Menyedihkan sekali. Itu pemulihannya kita nggak tahu loh berapa lama. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bisa jadi luka sampai yang akan terbawa sampai tua. Istilahnya kena mental. Bisa kena mental sampai tua. Kita nggak tahu loh. Jadi kerugian itu besar sekali secara psikis ke anak-anak. Kalau menurut Mas Permadi, perlu ada pendampingan nggak sih dari Kemen PPA sendiri gitu untuk ya seenggaknya untuk memulihkan anak-anak tersebut gitu? Sampai sekarang saya lihat selain dari Kang Dedi sama ya aparat kepolisian, saya akui kita harus acungin jempol. Pak Gubernur sama aparat kepolisian sudah gercep menangkap para pelaku. Tapi selain daripada dua ini, saya nggak lihat ada partisipasi dari dinas-dinas pemerintah lain. Nggak ada, minimal sekali. Memberikan perhatian pun enggak. Maksudnya ini kan bisa dibilang ini lumayan insiden yang lumayan viral, bahkan sampai menjadi perhatian nasional ya. Saya rasa harusnya ada minimal ada atensi dari pemerintah pusat gitu, supaya jangan terulang lagi hal-hal seperti ini. Harus dirumuskan kebijakan baru, harus diterbitkan aturan baru, harus dirumuskan undang-undang baru yang memastikan tidak akan ada kejadian seperti ini sekali lagi. Tapi ada nggak? Nggak ada. Saya nggak lihat ada niat dari pemerintah pusat untuk mencegah hal-hal ini tidak terjadi lagi. Dalam hal ini kan ya sudah menjadi isu nasional ya Mas, bisa dikatakan. Menurut saya bahkan saya berdasarkan laporan netizen, ada beberapa yang mention saya, itu ada beberapa akun media nasional, akun media di luar negeri, internasional itu yang sudah ngangkat soal itu. Oke. Jadi ini sudah jadi internasional menurut saya. Nah, ditanya ini sama intens dan saya udah pernah jawab, ini Menteri Agamanya lagi tidur nyenyak, lagi tidur pules. Jadi makanya dia tidak ada komentar apapun karena dia belum bangun sampai sekarang, itu kayaknya masih keenakan tidur. Oke, Mas, mungkin kemarin juga Mas Permadi sempat berbincang langsung dengan pihak kuasa hukum korban. Mungkin apa yang dibicarakan Mas kemarin? Yaitu soal saya tanya langkah apa yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum, terus mereka melaporkan kepada saya bahwa pada hari Senin tanggal 14 mereka sudah ke Divisi Propam Mabes Polri sudah melakukan pelaporan yang terhadap Pak Kapolsek. Kurang lebih seputar pelaporan Pak Kapolsek ke Kadif Propam Mabes Polri. Cuma itu aja. Mas, mungkin ya kalau kita bicara di Indonesia sendiri kan soal kasus intoleransi itu masih banyak terjadi ya Mas. Maksudnya iya, kemarin juga ada juga di Depok juga sama tuh kayak gitu juga. Di Depok itu nggak sampai seminggu setelah dari kejadian Sukabumi itu kejadian di Depok. Itu gereja Batak Karo kalau nggak salah GBKP itu sudah lengkap izinnya. Lengkap izin IMB, izin RT, lurah, camat, lengkap. Tapi warga tidak peduli.
meskipun izinnya sudah lengkap, malah warga datang berbondong-bondong menggeruduk peletakan batu pertama pembangunan gereja tersebut, menuntut agar izinnya dicabut. Jadi ini bukan isu izin lagi. Jadi kalau mereka bilang ini masalah izin, no, ini bukan masalah izin. Yang udah izin, ada izin aja minta dicabut. Apakah ini masalah peruntukan? Bukan. Ini masalah Kristen fobia murni. Ini ada anti-Kristen, ada sentimen anti-Kristen di akar rumput. Ini akar masalahnya. Ada kebencian, ada ketakutan yang luar biasa terhadap agama Kristen di akar rumput. Memang tidak di semua wilayah Indonesia, alhamdulillah ini banyak kasus terjadi di Indonesia bagian barat. Jadi itu adalah akar masalahnya, adalah adanya rasa ketakutan atau fobia terhadap agama Kristen di akar rumput di Indonesia bagian barat. Mas, tapi kan kalau bisa dikatakan ya, menurut Mas Permadi sendiri ada nggak sih langkah-langkah atau mungkin cara pencegahan supaya orang-orang ini tidak berlaku? Apa mungkin sampaikan? Ada banget. Salah satu cara. Oke, ada dua cara yang saya tahu nih. Harusnya ini langkah bisa diambil oleh pemerintah pusat, tapi ini tidak dilakukan. Langkah pertama, Mas pastikan apabila terjadi kasus persekusi, karena kebebasan beribadah ini adalah hak azazi yang dilindungi sama konstitusi, dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak ada siapapun yang boleh melarang. Tidak lurah, tidak RT, tidak camat, tidak apalagi cuma warga. Tidak ada yang bisa melarang siapapun untuk berdoa di negeri ini. Dan pelarangan, siapapun yang melarang itu melanggar hukum. Apalagi sampai terjadi persekusi, apalagi sampai terjadi anarkisme. Jadi satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah memastikan pelaku dijerat hukum. Kalau pelaku dijerat hukum, kalau setiap ada kasus, setiap ada insiden, pelakunya ditangkap, ditahan, saya yakin itu akan memberikan efek jera, minimal akan membuat orang berpikir beberapa kali. Di lain tempat, ada orang Kristen lagi nyanyi-nyanyi, ada warga intoleran yang tidak suka, mereka mau ngebubarin, minimal mereka mikir, kalau kita bubarin, kita bisa masuk penjara loh. Itu bisa mencegah. Itu yang pertama bisa dilakukan. Yang kedua yang bisa dilakukan pemerintah bisa mentertibkan penceramah, ustadz yang ceramahnya menghasut kebencian dan menghasut permusuhan kepada agama Kristen. Kita tahu banyak sekali, terutama mualaf itu baru masuk ke Islam ngejelek-jelekin Kristen agama sebelumnya. Kita tahu itu memang motifnya dia untuk menjadi mualaf, pindah dari Kristen ke Islam, dan khusus ceramahnya menjelek-jelekan Kristen. Memang tujuannya tidak bukan memang mencari monetisasi atau mencari cuan, karena dengan melakukan seperti itu mereka bisa dapat banyak undangan, bisa dapat banyak job. Kita tahu motifnya murni ekonomi, tapi mereka tidak paham dengan mereka selalu mengujar kebencian atau menghasut permusuhan terhadap Kristen. Mereka tidak paham, mereka membuat panas di akar rumput. Ini kasus intoleransi yang terjadi hampir sebulan sekali. Sebulan bisa ada satu kasus, bisa ada dua kasus. Kadang-kadang bisa 2 kasus per bulan. 3 tahun terakhir ini, setiap bulan pasti ada gereja dibubarin. Setiap bulan pasti ada setiap bulan pasti ada ibadah Kristen yang dibubarin. Setiap bulan pasti ada gereja yang ditolak. Setiap bulan pasti ada izin yang dipersulit. Ini semua adalah buah dari khotbah atau dari ceramah para ustadz dan para mu'alaf yang mengujar kebencian terhadap Kristen dan menghasut permusuhan kepada Kristen. Ini buahnya. Buahnya adalah Kristen fobia di akar rumput. Buahnya adalah rakyat di akar rumput yang takut sama Kristen, yang benci sama Kristen. Pemerintah bisa lakukan apa? Pemerintah bisa menertibkan mereka. Terbitkan dong aturan, terbitkan regulasi. Kan semudah itu buat pemerintah. Pemerintah tinggal menerbitkan aturan, hey, lo orang Islam, lo ustadz, lo ceramah, nggak boleh nyenggol Kristen. Sesimpel itu. Kalau lo Islam, lo ustadz, lo ceramah, lo nyenggol, lo bahas Kristen, kena pasal penodaan agama, selesai. Nggak akan ada yang berani. Coba kalau ada ustadz atau mualaf kampret setan hantu blau itu yang tiap hari ceramahnya cuma ngebahas Kristen, udah masuk Islam bukan ngebahas Islam malah ngebahas Kristen. Coba kalau mereka dijerat sama pasal penistaan agama. Kalau pemerintah bikin aturan,
Kalau pemerintah bikin aturan, apakah mereka berani? Saya yakin mereka nggak bakal berani. Kenapa mereka berani seperti itu? Mengujar kebencian sama Kristen, menghasut permusuhan terhadap Kristen, karena tidak ada aturan yang menjerat mereka, karena tidak ada undang-undang dan tidak ada hukum yang menjerat mereka. Coba kalau ada, lo ustadz, lo Islam, lo ceramah, lo bahas Kristen, kena pasal penistaan agama, selesai. Saya yakin mereka akan stop. Jadi itu ada dua cara yang bisa dilakukan pemerintah dan dua-duanya tidak dilakukan. Yang pertama tadi saya bilang, yang pertama tadi dengan memastikan para pelaku dijerat hukum. Yang kedua, membuat regulasi, membuat aturan, mentertibkan ustadz-ustadz yang suka ngebahas Kristen di dalam ceramahnya. Tapi dua-duanya tidak dilakukan. Tapi menurut Mas Permadi sendiri, banyak nggak sih kalau di Indonesia sendiri itu oknum-oknum ustadz yang memang ceramahnya itu agak menyinggung-menyinggung? Loh, memang banyak. Saya nggak usah sebut nama lah, banyak sekali lah. Mau di platform TikTok ada, di Instagram ada, di YouTube ada. Memang mereka kajiannya itu memang khusus membahas agama Kristen. Ini apa maksudnya coba? Lu kan udah jadi Islam, apalagi malaf-malaf ini. Lu kan udah jadi Islam, bahas Islam dong. Kenapa mereka nggak mau bahas Islam? Karena mereka nggak punya ilmunya. Mereka nggak punya ilmu Islam, tapi mereka pengen jadi ustadz, mereka pengen diundang, mereka pengen dapat duit. Jadi ujung-ujungnya duit sebenarnya. Makanya mereka tahu gimana caranya mereka bisa diundang, mereka bisa dapat honor dengan cara mereka menjelek-jelekan agama sebelumnya. Jadi banyak sekali yang model kayak gitu. Itu yang harusnya ditertibkan sama pemerintah. Oke. Terakhir Mas, pertanyaan dari saya mungkin ada pesan untuk para pelaku intoleran sendiri untuk harusnya tuh berbuat apa sih? Kalau ada orang jadi intoleran, kalau ada orang katakanlah mengharamkan ucapan selamat Natal, kalau ada orang, apalagi lebih parah lagi kalau ada orang sampai terganggu sama umat Kristen nyanyi-nyanyi, misalnya ada tetangga nyanyi mereka terganggu, lalu mereka sampai menggeruduk rumah tetangga yang sedang ibadah. Kalau sampai ada orang seperti itu yang hanya karena tidak suka dengan tetangga Kristen yang nyanyi-nyanyi, lalu mereka menggeruduk rumah tetangga tersebut dan membubarkan ibadah tersebut, apa Mas pikir mereka masih punya akal sehat? Jadi tidak perlu saya menyampaikan pesan kepada orang yang akal sehat itu sudah tidak bermain itu. Kalau orang masih punya akal sehat, masih waras, tidak akan menggeruduk rumah tetangga hanya karena tetangganya Kristen nyanyi-nyanyi, tidak akan. Kalau udah sampai melakukan itu, udah pasti otaknya sudah agak tidak waras. Jadi orang tidak waras ya tidak perlu kita sampaikan pesan, karena percuma. Yang harus dilakukan adalah diborgol sama polisi, masukin penjara supaya ketololan mereka tidak menular kepada yang lain. That's it.